Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dr. Tia Reza, SPOG, staf pengajar bidang obstetri dan ginekologi di Fakultas Kedokteran Universitas Baitur Rahmah dengan NIDN 1011058603. Pada hari ini, perkenankan saya menyampaikan pernyataan diri dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi Bidang Pengajaran PDD UKT PT, di mana video ini dibuat sebagai prasyarat saya untuk sertifikasi dosen pada tahun 2020. Sebagai staf pengajar bidang obstetri dan ginekologi di Fakultas Kedokteran Universitas Baitur Rahmah, saya terlibat dalam berbagai pengajaran di prodi kedokteran. Salah satunya modul sistem urologi di semester 3, yang kedua gangguan obstetri ginekologi di semester 4, keterampilan klinik dasar dalam bentuk skill lab di semester 3, 4, dan 6, fasilitator tutorial semester 3 dan semester 4. Pada kesempatan ini saya menjelaskan metode pembelajaran yang saya lakukan di Fakultas Kedokteran Universitas Baitur Rahmah. Yang pertama berupa kuliah pakar yang terintegrasi dengan diskusi tutorial, pleno, keterampilan klinik dasar dalam bentuk skill lab. Berikut mata kuliah yang saya ampu untuk modul sistem urologi dan gangguan obstetri. Sistemnya adalah learning terintegrasi dalam bentuk kuliah pakar, yaitu ceramah, yang nantinya akan ada skenario yang kita diskusikan dalam bentuk tutorial. Lalu hasil tutorial itu kita bawa ke diskusi kelompok besar yang kita namakan pleno. Dan untuk mengasah keterampilan mahasiswa, saya ikut mengajar di keterampilan klinik dasar, di mana di situ diajarkan berbagai keterampilan dasar sebagai dokter umum khusus di bidang obstetri. Nah, untuk itu izinkan saya untuk mengemukakan beberapa video saya dalam bentuk pengajaran perkuliahan, pleno, dan diskusi tutorial, serta dalam bentuk keterampilan klinik skill lab. Nah, sekian perkenalan diri saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hari ini kita kuliah tentang kebutuhan nutrisi wanita selama kehamilan. Kenapa? Karena nutrisi wanita selama hamil itu berbeda. Karena ada janin yang dalam kandungannya. Tapi bukan berarti pula makanan yang harus dimakan sama wanita hamil semuanya harus 2 kali lipat. Tidak ya. Jadi dia ada ketentuan-ketentuan. Kenapa kita perlukan? Karena nanti otomatis kan ibu hamil itu badannya berubah, dia tambah gemuk gitu ya. Nah, lalu posisi mental dan kejiwaannya juga berubah. Kenapa? Nanti di awal-awal hamil itu dia ada omongan muntah tuh. Nah, kalau dia omongan muntah, nanti dia akan yang awalnya dulunya suka makanan ini jadi gak suka, kalau yang ini jadinya gak suka, kayak kok pengen terus gitu. Nah, jadi ada perubahan mental dan kejiwaan. Tapi semuanya harus kita nilai nutrisinya cocok nggak untuk ibu. Nah, jadi ibu-ibu yang nanti berat badannya ideal, kenaikan berat badannya akan berbeda sama ibu-ibu yang kelihatannya agak kurus ataupun kelihatannya agak gemuk gitu ya. Jadi dia ada
Jadi berat badan, tinggi badan cukup, tapi juga kualitas nanti psikis dan mentalnya di masa depan juga bagus. Jadi intinya anak sehat, badan dan pikirannya. Jadi semua ibu-ibu dan orang tua tentu pengen anaknya pintar nanti di masa depan, bukan hanya sehat saja. Nah, kondisi sehatnya si janin sangat ditentukan kondisi sehatnya ibu. Ibunya sehat dulu, janinnya sehat, ya. Lalu sama ya, antropometri kalian udah belajar itu tinggi badannya berapa, berat badannya, nilainya juga. Tapi kita juga evaluasi faktor-faktor lain kayak usianya. Mungkin dia terlalu muda untuk hamil gitu ya, jadi belum tamat sekolah. Itu beda tuh cara edukasi kita. Atau misalnya dia udah terlalu tua, kayaknya dalam hatinya nggak mau hamil lagi gitu ya. Nah itu juga beda cara edukasi kita. Nah lalu tingkat sosial ekonomi. Nah kita kan nanti fokus makanannya daging, ayam, ikan ini. Tapi lihat juga yang datang itu ekonominya seperti apa. Itu kelihatan tuh dari cara berpakaian, pasti baru masuk ke poliklinik. Nah jadi kalian lihat status gitu ya. Nah jadi mungkin kalian bisa kasih edukasi berarti proteinnya ke tahu tempe aja atau ke telur aja ya, jadi sesuaikan dengan pasien. Kebiasaan makan. Nah mungkin ada beberapa orang yang punya kebiasaan makan habis makan minum teh gitu ya. Nah teh seperti kita tahu tidak bisa menyerap zat besi Hb tadi ya. Nah sehingga nanti takutnya ibu-ibu hamil ini jadinya anemia ya. Kebiasaan tidur, rokok dan minum minuman keras. Sebenarnya ada ya, cuma tetap kita tanyakan tapi dengan bahasa yang bagus. Bu, itu di rumah ada yang merokok gitu ya. Nanti kalau sampai merokok tolong di luar rumah saja ya. Lalu ada suka minum keras juga tidak ya. Nah itu baiknya dihentikan karena nanti terkena anaknya bahaya. Lalu frekuensi kehamilan. Ada ini yang hamil dempet-dempet gitu, belum setahun udah hamil lagi, setahun udah hamil lagi gitu ya. Nah jadi ini bisa beresiko ibunya belum fit badannya, udah lagi nyusuin hamil lagi gitu ya. Nah ini sangat mempengaruhi risiko nanti bayi yang dikandungnya ini gimana, sehat nggak gitu, nutrisinya cukup nggak ya. Nah karena lagi nyusuin juga kan, makanya itu dianjurkan untuk ada KB tadi setelah masa menyusui 2 tahun barulah boleh hamil lagi. Jadi paskan dulu satu-satu kebutuhan anak. Terapi diet karena penyakit tertentu, misalnya dia ada DM, mungkin kita bisa bekerja sama dokter penyakit dalamnya untuk pengaturan pola makan saat hamilnya beda nggak. Nah jadi kita bisa konsultasikan ya. Komponen tambahan berat badan ibu tuh banyak. Pertama lemaknya pasti nambah, jadi bukan lemak di perut aja, lemak di payudara, di bahu, panggul, paha ya. Lalu cairan tubuh menambah, janin otomatis ya sama plasenta amnion, dan uterus itu juga nambah besarnya, yang awalnya cuma sebesar telur itik ya, nanti bisa besar, lalu dindingnya bisa lebih tebal. Nah darah ibu juga nambah. Nah jangan lupa faktor genetik juga menentukan status gizi. Ada orang yang memang genetiknya tuh kecil gitu, badannya pendek, kurus, tapi memang dari genetik sana-sananya memang tipenya kayak gitu. Tapi ada juga yang misalnya dia ada tipe bule gitu ya, tinggi, besar gitu, ada kaukasoidnya. Itu juga menentukan faktor genetik saat akhir juga. Nah, gizi ibu sebelum hamil dan saat hamil. Nah, makanya, nah ini BMI. Nah, jadi kalau BMI-nya itu sesuai tinggi rendahnya, kenaikannya juga beda-beda. Misalnya kayak ibu yang BMI-nya normal tadi, naiknya cuma boleh 12 sampai 17 kilo. Tapi kalau BB-nya kurang, boleh kok naik sampai 20 kilo gitu. Kalau BB-nya lebih, 7 sampai 12 kilo aja. Nah, kalau ibunya kecil, itu boleh naik 9 sampai 15 kilo. Jadi dia beda-beda ini ya. Nah, status ibu ada makronutrien, ada mikronutrien. Itu lihat ini, terima kasih. Perkenalkan, jadi kita tadi udah selesai dari step 4. Step 4 yang kita dapatkan, pertama ini pasiennya bernama Mala, usianya 30 bulan. Lalu dari anamnesis yang kita dapatkan dari trigger, untuk keluhan utamanya dari Mala ini, pertama dia lemas, tidak mau makan sejak 2 hari yang lalu sering BAB encer sejak 1 bulan yang lalu, ditambah dengan demam yang hilang timbul. Lalu untuk riwayat keluarganya, diberi makan bubur dan juga kuah sayur, dan juga sekali tahu dan telur.
Lalu untuk pemeriksaan fisik yang ditemukan di trigger, Mala ini mengalami alergi. Untuk vital sign dari Mala, nadinya 120 kali per menit, nafasnya 24 kali per menit, untuk suhunya 35,5 derajat Celcius. Berat badannya sekarang itu 7,5 kilo. Kalau untuk sebelum diarenya itu 8 kilo. Lalu tinggi badannya 85 cm, lilanya 11 cm, dan grafik WHO yang ditemukan itu kurang dari -3 SD. Lalu ditemukan wajahnya seperti orang tua, matanya cekung, terdapat mukosa bibir yang kering, lalu terdapat kulit bokong baby pants tanpa adanya edema. Lalu kita temukan juga pemeriksaan penunjangnya, yaitu pemeriksaan toraks, dan ditemukan iga yang mengambang. Lalu dari anamnesis, pemeriksaan fisik dan pemeriksaan penunjang dari Mala ini kita menemukan diagnosanya yaitu gizi buruk tipe marasmus kondisi 2. Lalu untuk peta laksananya itu ada 10 langkah gizi buruk berdasarkan 3 fase, ada fase stabilisasi, fase transisi, dan juga fase rehabilitasi. Baik, itu tadi untuk step 4 kita atau skematik. Selanjutnya kita lanjut ke step 5 atau learning objective. Jadi pada step 5 ini kita dapatkan mahasiswa mampu mengetahui, memahami, dan menjelaskan. Yang poin A itu gizi buruk. Yang pertama ada definisi dan klasifikasi. Yang kedua etiologi dan faktor resiko. Ketiga patogenesis. Keempat gejala klinis. Kelima diagnosa berdasarkan grafik pertumbuhan di pemeriksaan fisiknya ditambahkan. Lalu ada diagnosa banding, tata laksana, 10 langkah dan 3 fasenya. Terus ada komplikasi, prognosis, serta poin yang ke B itu kesimpulan. Baik, dengan selesainya step 5 kita, selanjutnya kita minta feedback dari dokter. Baik, dokter, silakan. Oke, terima kasih Ketua. Jadi kita tadi sudah membahas tentang suatu trigger yang kesimpulan yang sudah kita lihat sepertinya diagnosa kerja pasiennya adalah gizi buruk marasmus ya. Memang ini poin kecilnya marasmus, tapi kita disuruh membahas poin besar dulu, cabang besar dulu, yaitu gizi buruk tadi. Nah, untuk gizi buruknya kalian juga harus menilai anamnesa, pemeriksaan fisik, pemeriksaan penunjang. Nah, dari pemeriksaan fisiknya jangan lupa masukkan seperti grafik tadi ya, grafiknya dalam bentuk gambar, dan nanti dimasukkan data si pasien kita ke dalam grafik. Apakah betul nggak dia di bawah persentil 3 yang menandakan dia gizi buruk. Nah, lalu untuk pemeriksaan yang lain ya, itu ada beberapa nilai kayak lila tadi ya. Nah, kayak tinggi badan. Nah, itu kalian cantumkan nilai normalnya. Itu udah bagus Ibu lihat di step 1 tadi ya. Nah, lalu untuk pemeriksaan penunjangnya mungkin nanti jangan lupa ditambahkan kalau ada laboratorium yang penting untuk pasien kita. Nah, untuk tata laksana itu secara garis besar gizi buruk seperti yang sudah disinggung dia ada 10 langkah ya. Nah, untuk bagian kesimpulan di antara yang 10 langkah itu apakah semua ke-10-annya itu yang cocok untuk pasien trigger kita? Atau kita bisa milih 2 atau 3 gitu, atau kita milih tidak semua pasien yang kita tata laksana itu langsung sembuh ya, ada memiliki beberapa komplikasi. Kayak di trigger itu komplikasinya adalah refeeding syndrome ya. Refeeding syndrome itu kalian jelaskan kok bisa terjadi refeeding syndrome gitu, kenapa pasien ini, apakah nanti dia bisa membaik. Nah, kita juga lihat prognosisnya nanti ke arah buruk kah, ke arah baik kah. Nah, kalau untuk pasien kita lebih condong ke arah mana gitu ya, karena dia ada presentasi. Jadi itu feedback dari Ibu ya. Sudah cukup bagus. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hari ini kita belajar bagaimana menghekting pasien yang mengalami luka yang cukup dalam. Nah, sehingga nanti kalau penyembuhannya bisa lebih baik agar nggak terjadi infeksi ya.
Yang pertama itu kita sebagai dokter tentu memperkenalkan diri dulu sama pasien. Nah, Bu, saya dengan Dokter Tia. Ibu namanya siapa? Umurnya berapa? Ibu ada keluhan apa? Itu ditanyakan, ya. Oh, saya ada luka tadi habis jatuh, kayaknya agak robek dok, gitu ya. Oh ya, saya lihat dulu dok di anamnesa, pemeriksaan fisik. Kita lihat dulu. Oh ya, ini memang butuh penjahitan sepertinya Bu. Tapi saya terangkan dulu, penjahitan ini nanti akan sedikit terasa kurang nyaman karena kita akan memasukkan jarum ke dalam area luka ibu. Tapi ibu gak usah khawatir karena nanti saya akan memberikan pembiusan dulu. Apakah ibu setuju? Oke, kalau ibu setuju, saya izin cuci tangan dulu sambil ibu mau posisikan tangan ibu di sebelah sini ya. Cuci tangan ya seperti biasa. Kita pasang handscoon ya. Nah, anggap ini handscoon yang steril, yang dalam pegang dalam. Nah, kalau tidak rapi nggak masalah. Nanti pas udah masuk tangannya baru dirapikan di area yang bawahnya. Oke. Nah, ya. Nah, ini sudah ya. Nah, lalu kita melihat area lukanya. Kalau area lukanya ada debris kayak mungkin dia habis jatuhnya di tanah, ada sisa-sisa tanah ya. Kita bersihkan dulu sama NaCl ya. Jadi NaCl kita bersihkan. Maaf tangannya ibu posisikan sedikit ya. Oke, nah, pegang di area kotor itu. Nah, kita pakai pinset sama kasa ya. Kita hilangkan dulu kotoran-kotorannya. Oke, yang kedua baru ini kasih betadine. Betadine dengan melingkar. Sekarang melingkar, ini kita ambil duduk ya. Nah, untuk membuat area kita lebih steril dan nampak jelas apa yang mau kita jahit. Apa areanya? Kita ambil si spek, boleh spek 3 cc atau misalnya boleh kalian ganti ujungnya sama spek 1 biar ujungnya terlalu nyedih ya. Nah, kita masukkan lidocain ya. Masukkan ini obatnya lidocain, lalu saya taruh di sini. Nah, ini kalian masukkan jarumnya, lalu di ujung luka ya, di ujung luka. Tanpa, maaf ya bu, ini agak sakit, dikasih tahu dulu biar ibunya nggak kaget gitu. Nanti dia kaget diginiinnya tangannya, nanti kan kita jadinya masukkan dulu sampai ujung. Jadi 30 derajat, tarik, kita sambil menarik keluar. Nah, satu udah sampai ujung lagi. Maaf ya bu, ya sudah satu lagi. Oke, 40 derajat, lagi ekspresi, keluarkan. Oke, nah kita tunggu dulu obatnya bereaksi ya bu ya. Nah, ini nanti lepas dulu ibu. Ini terasa bu? Tidak sakit bu? Tidak. Oke, berarti biusnya sudah jalan ya. Saya persiapkan bahan dulu ya bu. Ini kita ambil needle holder, lalu kita ambil jarum. Dijepit di sepertiga arah tempat si lubang benangnya nanti. Jadi jangan terlalu ke tengah, cukup sepertiga. Ya, klem satu aja biar dia terfiksasi. Ya. Kita ambil benang. Nah, ini dipegang di area bawah, dimasukkan ke samping, lalu diputar dan dimasukkan ke lubangnya, tarik sampai bunyi tek gitu. Nah, ya, sampai ada bunyi. Boleh, ini udah panjang sebelah, nggak perlu kalian posisikan, tapi kalau misalnya dia sama panjang kayak ini, posisikan dulu, mungkin agak panjang ya. Nah, lalu kalian ambil pinset untuk memfiksasi ujung jarumnya nanti. Ya, boleh pinset anatomis, boleh pinset chirurgis, tergantung kenyamanannya. Ini dimasukkan setengah senti di samping-samping lukanya, dimulai dari sudut luka. Ya, nah sudut luka.
Tapi ada pengecualian kalau misalnya kalian menjahit pasien yang melahirkan. Kalau pasien melahirkan itu dimajukan 1 cm di atas puncak. Nah, ini puncaknya nih. Nah, 1 cm dulu di sini. Jadi kalau misalnya luka yang di area lain selain persalinan boleh pas di puncaknya, ya. Nah, 0,5 cm. Oke, lalu ke dalam, tarik, lalu 0,5 cm lagi di samping, ya. Ini fiksasi sama si pincet. Ujungnya kan untuk ditarik supaya nanti keluar ke rumah. Oke. Ini nggak apa taruh sini karena ini area steril. Nah, nanti kita pakai lagi. Putar ke depan, tarik ke samping, lalu tarik ke bawah, tarik ke samping lagi. Oke, nah jadi kalian bisa lakukan 2 kali, kiri kanan. Ini baru dipotong dengan gunting 0,5 cm, ya, 0,5 cm. Oke, nanti kalian lanjutkan sampai jahit yang lukanya tertutup semua. Nah, ada beberapa poin. Kalau misalnya lukanya dalam, kalian jahit dalam dulu. Jahit dalam dulu satu-satu, nanti baru jahit luar, ya. Kalau terlalu dalam, kalau sampai otot. Lalu juga jenis jahitan ini beda-beda. Kalau ini jahitannya jahit interrupted satu-satu ya. Nah, lalu ada yang interrupted dia bersambung. Lalu ada yang jahit untuk SC, kata orang itu benangnya disembunyikan ya. Nah, itu nama jahitannya subcuticular. Nah, nanti bisa kalian pelajari di buku logbooknya ya. Nah, setelah ini nanti Ibu ini saya tutup dulu ya. Ini kita tutup. Lalu kalau kalian belum menyiapkan itu, boleh kalian buka dulu ini, ya. Ini buka lagi di sini. Lalu kita ini tidak perlu gunting. Ini kan udah ada seratnya nih. Nah, cukup ditarik aja. Lalu ditaruh. Ini areanya sudah bersih. Tadi kan kita udah bersihkan. Jadi usahakan kita sudah kena cairan tubuh pasien. Pegangnya ya. Nah, jadi nanti Ibu saya cuci tangan ya. Nah, Ibu silakan duduk kembali di tempat tadi saya mau edukasi. Ibu ini lukanya udah selesai. Nanti kita lihat 3 hari ke depan ya. Ibu boleh kontrol lagi sambil kita buka jahit karena ini benangnya tidak diserap sama kulit. Nah, sambil 3 hari ini saya kasih obat ya. Nanti pas biusnya hilang, Ibu akan merasakan nyeri. Saya kasih anti nyeri, lalu untuk meredakan infeksi saya kasih antibiotik, lalu kasih vitamin biar mempercepat penyembuhan luka. Jangan kena air dulu. Nah, tapi misalnya sebelum 3 hari Ibu ada keluar air, keluar darah, bernanah, nah Ibu boleh datang sebelum 3 hari. Nah, Ibu ada pertanyaan? Ya, oke, ini sudah selesai ya. Jadi itulah langkah-langkah kita untuk melakukan penjahitan pada luka pasien ya. Jadi prinsip aseptik antiseptik jangan lupa. Jadi kalau yang udah dipakai taruh sini. Kalau misalnya yang udah alat ada dipakai tapi mau dipakai lagi, taruh aja di sana lagi. Ya. Nah, lalu ini kalau misalnya ditaruh di sini ada alat di atas duk nggak apa-apa, dia bebas nih. Jangan taruh di sini. Taruh di sini atau misalnya nanti belum pakai handscoon sudah pegang-pegang alat nggak boleh ya. Ada juga yang udah pakai handscoon misalnya ini karena nggak tahu sih. Nah, jadi atau misalnya nggak sadar udah pakai handscoon, perbaiki jilbab dulu. Nah, ya. Lalu ingat ini jilbabnya diperhatikan ya. Kalau misalnya terlalu mengganggu saat kita bekerja boleh kalian naikkan dulu. Atau misalnya pakai skor kayak gitu, pasang kancingnya biar ininya nggak jatuh-jatuh kali seperti ini. Jadi tidak mengganggu kita saat bekerja ya. Oke, ada pertanyaan? Nah, diperbaiki, diulang-ulang lagi ya. Oke, boleh.